Shalom. Puji syukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bersyukur sekali pemerintah sudah melonggarkan PPKM sehingga kita bisa lebih leluasa untuk beribadah secara onsite, dan biarlah kita bisa beribadah dengan lebih hikmat di gereja, tapi juga bagi jemaat yang tidak bisa ke gereja bisa mengikuti secara online. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama, 4 dan 5. Haleluya, sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya semua. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Nyanyian panggilan ibadah kita akan naikkan pujian Ku kagum hormat akan Kau, dan dilanjut dengan sebab Kau besar. Sungguh indah
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk pengakuan dosa diambil dari Mazmur 51 ayatnya ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Marilah kita datang untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa roh itu penurut, tapi daging itu lemah adanya, sehingga kita akan selalu jatuh dalam dosa, baik itu pikiran, perkataan maupun perbuatan-perbuatan kita. Tapi kita tahu Allah kita setia yang selalu mengampuni kita kalau kita mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita datang untuk mengaku dosa kita. Kita nyanyikan tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang menyelidiki hati kita masing-masing. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dari hidup kami di hadapan-Mu. Semua transparan, semua terlihat dengan jelas. Walaupun mungkin orang yang di sekitar kami tidak melihat kami, Tuhan, tapi kami terbuka di hadapan-Mu.
Dan sesungguhnya kami malu Tuhan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami. Seringkali hati kami melakukan segala sesuatu adalah untuk kepentingan kami. Kebaikan yang kami lakukan di depan orang, Engkau tahu yang menjadi motivasi hati kami. Dan bahkan Tuhan, kami seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang kami mau, baik melalui tutur kata kami yang mungkin tidak dapat menjadi berkat, maupun tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, inilah kami. Siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau kasihi, Engkau berikan anugerah, Engkau berikan kasih setia, sehingga kami boleh layak diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Kebaikan kami hanyalah seperti kain kotor ketika kami mengandalkan diri kami sendiri. Tapi hanya karena kasih anugerah-Mu, Engkau menyelamatkan hidup kami. Ajarlah kami ketika kami menjalani hidup kami Tuhan, biarlah kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini boleh menegur kami kembali, mengajar kami bagaimana kami hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami hari ini Tuhan menjadi satu ibadah yang layak di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Mohon belas kasihan Tuhan, menjamah kami, melayakkan kami kembali, menyucikan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebagai nyanyian syukur atas pengampunan dosa kita akan naikkan KPPK 257. Kenal Yesus, hatiku senang. Senang di dalamnya, hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya, lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Yang tebusku hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku berjalan menuju surga. Di balasannya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan rasuli. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Daun dengan tema keluarga yang saleh. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Aku dan Seisi Rumahku, itu sebagai pengantar firman kita. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mengandalkanmu, bersatu hati, mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Terima kasih di hari yang Tuhan kuduskan ini, Engkau memperkenankan setiap kami untuk datang
di rumahmu ini, dan juga di antara keluarga-keluarga bersama-sama beribadah. Engkau mengetahui kebutuhan setiap kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau sekali lagi berbicara agar kebutuhan kami dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan untuk melanjutkan perjalanan di jalan salib ini. Dengarkanlah doa kami. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan, biarlah Roh Kudus dengan bebas melayang di antara kami, memberikan telinga yang siap untuk diajar, kelemah lembutan hati untuk boleh menerima, dan kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Walaupun pandemi sampai saat ini belum selesai, kita nggak tahu kapan selesainya. Mudah-mudahan Tuhan tolong supaya cepat selesai. Tetapi yang patut kita syukurin ya, kita sudah mulai boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Ya. Dan mohon kiranya Tuhan memberkati kita, tetap memberi kesehatan yang baik kepada kita semuanya. Pagi ini saya diminta untuk membahas tema yang berjudul keluarga yang saleh. Nah, dasar daripada pembahasan ini diambil dari surat kiriman Rasul Paulus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil, saudara-saudari membaca ayat-ayatnya yang genap. Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sesuai sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, di kalangan orang Tionghoa, mereka sangat senang ya huruf Hok ya, atau Hoki, Fuci, yang berarti bahagia. Nah, kalau kita orang Kristen menyebutnya sebagai berkat, orang pada umumnya mengartikan rezeki. Ya. Oleh karena itu, saya kira kebahagiaan, berkat, dan rezeki dan sebagainya
bukan hanya orang-orang Tionghoa saja, ya, merindukan, menginginkan, dan saya kira kita semuanya juga merindukan dan menginginkannya. Nah, orang-orang Tionghoa oleh karena begitu ya, merindukan, menginginkan apa yang dinamakan kebahagiaan, rezeki atau berkat, maka mereka berusaha agar supaya keinginan mereka itu tercapai. Oleh karena itu mereka mempergunakan banyak sekali cara-cara agar supaya apa yang mereka inginkan itu tercapai. Di antaranya mereka pakai yaitu mempercaya diri dengan kepercayaan yang bersifat dominan tahayulnya dibandingkan rasionalnya. Kalau tidak salah, khotbah-khotbah saya yang lalu pernah menyinggung ya mengenai hal ini. Orang Tionghoa mempunyai kepercayaan bahwa hoki itu hanya bisa tinggal di dalam rumah atau di dalam keluarga apabila pada tahun baru Imlek ya, jangan menyapu. Ya. Walaupun sampahnya Sri Gunung sekalipun, jangan coba-coba untuk menyapu, apalagi menyapu sampah itu keluar rumah. Kalau menyapu sampah keluar rumah, itu berarti kita menyapu hoki keluar daripada rumah itu. Kalaupun sampahnya luar biasa banyaknya dan perlu disapu, boleh disapu tapi mengarahkan sapu itu ke dalam rumah. Ya, ke dalam rumah, jangan keluar. Karena menurut percayaan mereka, dengan menyapu ke dalam sampah yang banyak itu akan membawa dampak hoki itu tetap berada di dalam rumah. Nah, tatkala saudara dan saya mendengar kepercayaan bersifat tahayul ini, kita merasa lucu. Ya. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa kepercayaan ini bukan saja dipercayai oleh orang-orang kampung yang buta huruf, bahkan sampai di kota-kota besar dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang perlu dipertanyakan, apakah benar hoki ada di dalam rumah, hoki tidak ada di dalam rumah, disebabkan oleh sapu menyapu? Kalau memang demikian terlalu mudah, saudara. Tetapi ini merupakan kepercayaan yang bersifat tahayul. Kebenarannya sudah boleh kita prediksi bahwa itu tidak mungkin. Apabila kita menginginkan hoki, rezeki, berkat tetap berada di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, untuk menjamin keakuratannya, maka perlu kita melihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan agar supaya hoki itu tetap berada di dalam rumah kita? Di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Di sana dengan jelas mengatakan bahwa berbahagialah negara, atau boleh juga diterjemahkan keluarga atau pribadi yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Jelas firman Tuhan ini menyebutkan kebahagiaan atau hoki itu bisa berada di rumah atau tidak, itu terletak apakah kita sebagai anggota keluarga menjadikan Allah sebagai Tuhan di dalam keluarga kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam keluarga kita, pasti hoki itu tidak akan meninggalkan rumah kita. Sebaliknya, apabila kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam keluarga kita, secara otomatis keluarga hoki itu akan tidak ada dalam rumah kita. Apakah hal ini dapat dijelaskan secara rasional? Tentu bisa.
kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam keluarga kita, berarti di dalam hati suami ada Tuhan. Di dalam hati istri ada Tuhan. Di dalam hati anak-anak bahkan cucu-cucu cicit pun ada Tuhan. Maka di dalam kehidupan nyata mereka, pasti mereka akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan menjamin dan menjanjikan kalau kita adalah umat yang benar-benar ya, jalan di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Saya boleh jamin tidak mungkin berkat Tuhan tidak diberikan pada kita. Nah, kalau setiap anggota keluarga kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, maka di dalam kehidupan nyata, pasti kehidupan mereka itu menuntut kehidupan yang saleh. Kalau setiap kita melakukan kehidupan yang saleh, maka keluarga kita menjadi keluarga yang saleh. Saya kira kita sebagai umat Kristen sudah tahu ya, mengenai kebenaran ini. Tetapi masalahnya sekarang adalah sering-sering apa yang kita inginkan, yang kita tahu, yang kita inginkan, tetapi tatkala dijabarkan di dalam kehidupan nyata, justru saling bertolak belakang. Kita ingin keluarga kita bahagia. Kita ingin setiap anggota keluarga itu menuntut kehidupan yang saleh. Tapi sering-sering apa yang kita ketahui, yang kita inginkan tatkala dipraktekkan, makin kita ingin mempraktekkan kok makin hasilnya itu jauh sekali. Saya kira ini sering-sering kita alami di dalam kehidupan nyata kita sebagai orang Kristen. Nah, Rasul Paulus, dia sebagai hamba Tuhan, dia juga sebagai gembala yang sangat baik, yang mengetahui selak-beluk kepastoralan. Dan juga mengenai hal yang demikian ini tidak luput daripada perhatiannya. Oleh karena itu, tatkala dia mengirim surat kepada anak rohaninya yang bernama Titus, dia memberikan pengarahan bagaimana agar supaya keluarga yang selama ini, keluarga yang saleh ini, yang selama ini kita dengar, kita ketahui, tapi ada kalanya mempraktekannya kok sulitnya minta ampun begitu. Itu diungkapkan khususnya di bagian pembacaan kita tadi, agar supaya keluarga yang saleh benar-benar bukan saja kita ketahui, betul-betul kita alami dalam setiap keluarga Kristen kita itu. Nah, saudara, coba kita mempergunakan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana supaya keluarga kita yang menyebut sebagai keluarga Kristen betul-betul adalah keluarga yang saleh. Bukan saleh hanya sebagian, tetapi benar-benar keseluruhannya. Nah, di sini Rasul Paulus ya memberitahukan kepada Titus agar supaya Titus juga memberitahukan setiap anggota atau keluarga yang dia gembalakan. Agar cita-cita sebagai suatu keluarga yang saleh benar-benar terwujud. Bukan hanya orang tuanya, demikian pula anaknya, demikian pula cucu dan seterusnya. Bukan sebagian-sebagian. Kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, jelas di sana kita melihat arahan daripada Paulus. Kalau kamu mau keluargamu adalah keluarga yang saleh.
Pertama-tama di dalam ayat 1 sampai 4 dikatakan kamu anggota keluarga yang senior. Yang dimaksudkan keluarga yang senior yaitu mungkin kakek, nenek, papa, atau mama. Kalau kamu ingin merindukan keluargamu, setiap anggotanya adalah anggota Tuhan yang hidupnya saleh, maka perlu kamu memberi contoh. Perlu menjadi teladan bagi semua anggota keluargamu yang ada di rumah. Teladan di bidang apa? Ya, kalau kita perhatikan saudara, nanti saya uraikan. Yaitu teladan dari segi kehidupan dan kehidupan rohani kita. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Ini dia berbicara kepada ibu-ibu ya. Supaya kita berhati-hati dalam berbicara. Jangan kita berbicara mempergunakan kata-kata kita untuk memfitnah. Nah, kata ini mempunyai arti yang sangat luas. Ya. Tetapi intinya yaitu jangan sampai kita menyalahgunakan kata-kata kita. Sehingga bukan saja merugikan orang lain dan sebenarnya juga merugikan diri sendiri. Sebab itu di dalam kita mau membentuk keluarga Kristen yang saleh, di dalam keluarga kita harus mempergunakan kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut kita itu di tempat yang tepat. Dengan demikian barulah kita bisa membentuk satu keluarga yang mempunyai kehidupan yang saleh. Walaupun dalam keluarga seorang bapak, seorang ibu dalam kemarahan yang luar biasa besarnya karena melihat kenakalan daripada anak-anaknya, pun di dalam kemarahannya mengeluarkan kata-kata harus berhati-hati. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa orang tua tidak dilarang untuk memarahin anak. Bahkan kalau perlu juga memukul anak. Karena apa saudara? Firman Tuhan mengatakan dengan tongkat itu kamu menyelamatkan anakmu dari neraka, api neraka. Dengan kata lain, Tuhan tidak melarang orang tua di dalam mendidik anak-anaknya mempergunakan kata-kata untuk memarahi dan mempergunakan alat-alat untuk memukul. Tetapi Rasul Paulus mengatakan hati-hati agar perkataan kita itu jangan kita menggunakan secara salah. Nah, sering-sering ibu-ibu Kristen di dalam keluarga tidak bisa membentuk keluarga yang hidupnya saleh karena apa? Salah dalam berkata-kata. Memarahin anak, dia bukan mempergunakan rasionya, tetapi mempergunakan perasaannya. Sehingga akhirnya tatkala dia marah, rasionya nggak jalan. Yang jalan itu emosinya. Maka tidak heran dalam kemarahan itu emosinya jalan dan rasionya mandek, udah keluarlah kata-kata yang sebenarnya tidak boleh dikatakan oleh orang-orang, apalagi keluarga yang menuntut kehidupan yang saleh.
Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan sebagainya. Lalu apa yang dimaksudkan, saudara? Yaitu di dalam tengah-tengah keluarga berkata-kata, sebelum kita berkata-kata, kita lebih dominan mempergunakan rasio kita daripada perasaan kita. Artinya tatkala kita mau memarahin anak kita, terlebih dahulu harus kita memikirkan sebelum kita berkata-kata, dengan tujuan kita memarahi anak itu, sebenarnya tujuan kita itu apa? Bukan menyiksa dia, bukan untuk melampiaskan kemarahan kita, tidak. Justru mendidik melalui marah itu, membimbing mereka ke jalan yang benar. Mengarahkan mereka agar supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Tujuan demikian, maka di dalam kemarahan kita memarahkan itu, kata-kata yang kita pakai itu kata-kata yang tepat. Kalau kita mahir Alkitab, pergunakan ayat-ayat Alkitab. Salah satu anak saya tidak sebut siapa ya, karena kalau saya sebut anak saya pulang dia komplain, "Papa jangan begitu dong, saya malu dong. Anggota jemaat kan tahu bahwa itu saya," gitu ya. Jadi saya sebut salah satu di antaranya. Dia mengatakan apa? Baru saya tahu dia sendiri yang mengaku. Dia bilang, "Mama itu luar biasa. Saya melakukan kesalahan, dia tidak pakai tongkat atau rotan untuk memukul. Dia juga tidak memarahi. Tapi dengan tenang-tenang dia memberitahukan saya begini, lalu dia sambung dengan firman Tuhan. Dia dengar itu, apa yang dia lakukan? Menangis. Sejak itu dia mengatakan, "Saya tidak berani melakukan kesalahan itu." Kalau dalam keluarga kita, kehidupan suasana demikian, saya nggak percaya kalau keluarga kita itu tidak menjadi keluarga yang saleh. Jadilah teladan di dalam kita berkata-kata. Memang ditegaskan di sini ditujukan kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang tua. Ya tentu juga ibu-ibu yang muda lah. Mungkin Paulus tahu kalau yang paling banyak bicara, yang banyak membuat masalah itu mungkin ibu-ibu ya. Jangan marah sama saya, ini firman Tuhan loh ya. Kalau ada ibu-ibu berkumpul, dia berbicara dari semut sampai bisa ke perang dunia ketiga itu. Lalu katakan hati-hati berbicara. Kalau begitu apakah ibu-ibu harus tutup mulut? Kemana-mana tidak berkata-kata. Apakah itu yang dimaksudkan Paulus? Tidak. Ibu-ibu yang suka bicara, berbicaralah. Sebagaimana biasanya. Tidak dibatasi, cuma pada waktu kita dulu belum hidup saleh, apa saja boleh kita katakan. Tetapi sekarang kita sebagai seorang yang saleh, kata-kata kita itu terarah. Yang benar. Kita ngomong pakai apa-apa boleh. Kalau dulu suka memfitnah orang, suka menggosipkan orang, suka menjelekkan orang. Tetapi sekarang berubah. Kita tetap berkata-kata. Tetapi bukannya kata-kata yang bersifat menghancurkan orang, tetapi memberkati orang. Yang kita bicarakan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan apa yang karya Kristus yang luar biasa itu. Dengan demikian saudara, kita tidak melukai orang, justru membawa berkat.
Dan itu akan membantu kita. Saudara kira dengan memfitnah orang, saudara tenang? Tidak, justru saudara menderita. Saudara dendam. Hati-hati ya, bukan orang lain rugi. Sendiri yang rugi. Tetapi kalau kita diarahkan, khususnya melalui kata-kata kita benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata kita itu tidak menyakitkan orang, justru mendatangkan berkat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Di sini diarahkan kepada pria, ya, laki-laki yang sudah senior, agar menjadi contoh di dalam hal yang berkaitan dengan sikap, perbuatan. Dikatakan hendaklah kamu di dalam sikap dan kelakuan di dalam kehidupanmu itu harus sederhana. Ya, di dalam bahasa Mandarin diterjemahkan harus dapat menguasai diri, dapat membatasi diri. Di dalam pemahaman saya ini ditujukan berkaitan dengan hal yang bersifat moral. Saya tahu banyak laki-laki ya. Sekarang bukan laki-laki aja, cewek pun tidak ketinggalan ya. Membuat hancur rumah tangga disebabkan oleh karena masalah moral. Sudah punya istri yang cantik, yang begitu baik, masih cari di luar. Yang tahu mungkin 3, yang tidak tahu berapa ya. Kalau kita menginginkan keluarga kita itu adalah keluarga yang saleh, yang menjadi orang tua memberi teladan di dalam sikap dan kelakuannya, khususnya di bidang moral. Tunjukkanlah hidup kesucianmu, hidup yang benar, supaya setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu melihat. Teladan ini bukan saja mereka lihat, akan diikuti. Terbalik apabila tidak, maka yang melihat setiap anggota itu juga akan mengikuti. Maka kacaulah rumah kita. Jangan harap keluarga kita bisa menjadi keluarga yang saleh. Caranya apa, saudara? Setiap kita mempunyai hawa nafsu. Siapa yang tidak akan jatuh kalau melihat wanita yang seksi, yang cantik? Apalagi melihat istri kita sudah mulai tidak berbentuk lagi. Apakah kita tidak tertarik? Pastilah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu mengekang dirimu. Baik itu pria maupun wanita ya. Hendaklah kamu bisa menahan, menguasai dirimu. Dengan apa? Yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengawali kita, agar supaya kita yang mantan-mantan orang berdosa yang tidak bisa mengendalikan diri, khususnya dari segi hawa nafsu, firman Tuhanlah yang menjadi benteng, yang mengarahkan, yang menguasai. Yakinlah firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kita melihat kehidupan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Banyak. Walaupun hidupnya luar biasa mewahnya, kayanya, kuasanya, tetapi menuntut kehidupan yang benar. Itu bukan karena dia mampu, tidak. Disebabkan oleh karena firman Tuhan yang memampukan dia untuk membatasi dan menguasai diri sendiri. Kemudian dikatakan terhormat, yaitu tidak melakukan hal-hal yang bisa memalukan.
menjaga kehormatan keluarga. Yang menjadi istri, yang menjadi suami, menjadi anak-anak, merasa nyaman. Tetapi kalau kita di dalam perbuatan, kita melakukan yang mendatangkan memalukan kepada keluarga kita, hancurlah keluarga kita itu. Karena waktu ya saudara. Kemudian bijaksana, yaitu di dalam mengambil keputusan, di dalam menghadapi masalah. Jangan karena saya ini senior, paling senior dalam keluarga, lalu dia boleh berlaku seenak gue, seenak perutnya. Apa saja yang dia mau dia lakukan, no. Ada kalanya apa yang dia pikirkan itu tidak benar ya. Bisa ya. Sebab itu diperlukan kebijaksanaan khususnya di dalam menghadapi anak-anak kita. Kenapa banyak anak-anak dia berontak ya? Kenapa? Selalu dia didikte oleh orang tuanya. Dan orang tua menganggap apa yang dia arahkan itu pasti benar. Belum tentu. Saya mempunyai 3 anak ya. 2 laki, 1 perempuan. Sekarang ada 2 cucu. Saya harus berhati-hati kalau mau memarahin anak. Karena pada akhirnya bukan saya memarahin anak, anak memarahin saya. Saya marah dengan baiklah, sopan. Tidak mempergunakan kata-kata. Anak saya diam saja. Diam aja. Saya heran kenapa dia begitu ya. Nah, setelah selesai, lalu dia tanya, Papa marah itu untuk apa? Saya katakan kamu begini. Loh, wong saya nggak lakukan itu, Papa dari mana dapat tahu itu saya lakukan? Tidak ada. Masa? Iya Papa. Nah, sebab itu dia bilang, lain kali kalau memarahin orang, sebelumnya mesti jelas tuh. Bukan dia memarahin, malah saya yang dimarahin. Inilah yang dimaksud ya. Di dalam keluarga kita harus bijaksana. Ya jangan seenaknya saja gitu ya. Nah saudara, saya melihat waktu berjalan cepat sekali ya. Dan yang ketiga saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, didiklah. Jadi kalau kita mau keluarga kita itu menjadi keluarga yang saleh, unsur mendidik khususnya kepada anak-anak kita tidak boleh diabaikan. Saya tahu di dunia ini banyak buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan yang dikarang oleh profesor, doktor apa, insinyur apa dan sebagainya. Saya yakin sumbangsi buku-buku itu sangat baik ya. Khususnya bagi pendidikan anak-anak kita menjadi orang yang baik gitu ya. Tapi menurut saya yang buku petunjuk yang paling baik dan sempurna tidak ada lain kecuali Alkitab. Saya kira saudara mengaminkan. Oleh karena itu di sini dikatakan, kamu yang menjadi orang tua jangan abaikan pendidikan itu kepada anggota keluargamu yang lebih muda daripadamu, entah itu anak, entah itu cucu atau cicit. Tunaikan kewajibanmu. Khususnya di dalam hal buku pedomannya, yaitu firman Tuhan. Coba saudara pikir sekarang. Coba pikir ya. Selama ini saudara sebagai orang tua, dari segi pendidikan ini, saudara sudah melakukan berapa banyak? Ataukah hak pendidikan itu kita serahkan kepada guru-guru di sekolah saja? Atau yang paling runyem adalah menyerahkan itu kepada suster, bahkan kepada babu. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk.
yang menjadi ayah sibuk. Wah, sekarang ibu-ibu juga ikut sibuk. Lalu anak diserahkan kepada suster, kepada babu, atau kepada siapalah. Memang kita harus akui ada suster yang baik, babu yang baik, dan benar-benar bertanggung jawab menjaga dan mendidik. Tetapi bagaimanapun hebatnya, baiknya, sempurnanya, tidak bisa menggantikan kebutuhan anak yang dia hanya bisa dapat di dalam diri orang tua. Perhatikan perkataan saya ini. Tidak ada. Saudara kira cari uang, anak perlu saya kasih uang, anak perlu saya kasih ini, kasih itu. Sebenarnya anak memang perlu itu, tetapi bukan yang utama. Saudara tahu, banyak di Jakarta remaja-remaja melakukan kenakalan yang sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Bukan anak-anak miskin, saudara. Anak-anak orang yang berpendidikan, yang mempunyai pangkat di pemerintahan. Tapi kenapa mereka melakukan? Itu akibat kelalaian orang tua di dalam mendidik. Apalagi mendidik firman Tuhan. Kalau kita lalai selama ini, cepat saudara bertobat. Kalau tidak, pada suatu hari tatkala saudara menemukan anak saudara sudah berjalan di jalan yang salah, waktu itu mau mempergunakan uang untuk membeli mereka kembali, tidak akan. Apapun kita pakai, tidak akan kita mendapatkan anak kita kembali. Waktu itu kita menyesalnya luar biasa, tapi menyesal dahulu berpendapatan. Tapi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka itu sejauh hari sebelum itu terjadi, apa yang difirmankan oleh Alkitab itu lakukan. Didiklah, ajarlah. Nah, di dalam hal ini banyak orang tua hanya tahu marah-marah kepada anak, pukul anak, tapi tidak mendidik, mengajar, mengarahkan. Apalagi mengarahkan firman Tuhan. Wong dia sendiri menjadi orang Kristen puluhan tahun, Alkitab hanya menjadi buku untuk memperindah lemari buku aja. Membaca ya baca pada waktu di gereja, pendeta mengatakan mari kita melihat bagian ini, kita baru baca. Begitu pulang kita simpen. Orang tua yang demikian bagaimana bisa mendidik anak dengan firman Tuhan, wong dia sendiri nggak ngerti. Ini yang mengingatkan kita bahwa Alkitab diberikan pada saudara dan pada kita bukan dijadikan buku yang memperindah lemari buku kita. Bukan juga dijadikan untuk, bukan dijadikan jimat ya. Kalau kita takut diganggu setan, kita taruh Alkitab kita di bantal kepala, menjadi bantal kepala kita. Justru saya akan beritahu ya, bukan menakutkan. Siapa yang menjadikan Alkitab sebagai jimat? Maksudnya supaya setan pergi. Sebaliknya setan akan datang. Percaya omongan saya. Karena Alkitab bukan untuk dijadikan barang-barang keramat. Tetapi untuk dibaca. Baca ini masuk ke otak kita, masuk ke dalam hati kita, akan menjadi sebagian hidup kita. Dan setiap saat kalau kita perlukan, itu akan otomatis keluar. Sehingga menjadi perisai. Untuk kita menangkal serangan-serangan dari manapun datangnya. Demikian pula menjadi bekal, menjadi senjata di dalam hal kita mendidik anak. Pernah satu kali saya marah-marah. Bahkan saya mau melepaskan jabatan pendeta saya. Ini bukan main-main loh, sungguh-sungguh nih. Istri saya kakak kelas loh dia, kakak kelas dan lebih hebat rohaninya. Dia hanya lihat saya, kamu marah apa? Saya bilang, saya marah sama majelis itu. Kok begini-begini? Saya setengah mati begini-gini. Dia kok memfitnah saya lagi. Mengata-ngatain saya lagi. Wah, buat apa jadi pendeta? Perlu. Istri saya dengan tenang mengatakan apa?
Kamu marah bukan pada majelis? Iya, jelas-jelas loh. Tidak. Kalau kamu marah sama majelis, ayo saya ajak kamu datang ke rumah dia. Maki-maki dia. Saya mendampingi kamu. Tetapi kamu marah sebenarnya bukan kepada majelis, tapi kepada Tuhan. Saya kaget. Orang Kristen aja disebut nama Tuhan, kita kan takut, apalagi pendeta, ya enggak? Dia bilang, tidak, saya bukan marah sama Tuhan, enggak. Kalau enggak marah, coba. Kamu sampai mau meletakkan jabatan pendeta, pendetamu itu diberi oleh siapa? Oleh manusia? Dia bilang, oleh Tuhan. Nah, kalau oleh Tuhan kamu meletakkan, kan kamu marah sama Tuhan tuh. Dipergunakan. Karena istri saya kan kakak kelas kan, rohaninya hebat kan. Dia pakai firman Tuhan menghadapi. Sampai saya malu sendiri. Wah, saudara mengatakan, saya kan tidak menerima pendidikan teologi. Tidak perlu pendidikan teologi, tahu cerita Alkitab aja. Melalui cerita Alkitab kita arahkan. Sehingga anak kita khususnya tatkala mereka kemudian hari membentuk keluarga, betul-betul keluarga mereka itu keluarga yang bahagia. Saya akan jalan cepat ya saudara. Yang terakhir aja ya. Itu disebutkan di dalam ayatnya keberapa itu? Ayatnya 6. Ini ditujukan kepada orang-orang muda. Ya. Dikatakan orang muda harus tahu menguasai diri. Nah ini menguasai diri ini diantaranya sama seperti di atas, bahkan lebih luas ya. Kita tahu anak muda ada kala pikirannya dengan orang tua itu tidak bisa nyambung. Ada kalanya saya ngomong-ngomong dengan anak saya, apa yang saya katakan justru dia tanggapi berbeda ya. Dan saya katakan ini yang baik, dia nganggap tidak baik gitu ya. Terjadi gap ya antara. Di dalam hal ini, Paulus menasihati anak-anak muda. Kau kuasai dirimu. Membatasi, ya, tahu mengekang dirimu. Ada kalanya memang orang tua itu sangat bawel, udah pesan lagi. Saya pernah berkata pada ibu saya, aduh mama udahlah, saya ngertilah. Itu saya dulu bersikap demikian sama mama saya. Kemudian pada suatu hari anak saya mengatakan, papa udahlah kami tahu dah itu, hafal itu di otak katanya. Waduh saya bilang, saya kualat ini. Dulu begitu sikap saya sama mama, nah sekarang kualat kena dengan anak saya. Banyak hal ada kalanya kita sebagai anak muda menganggap diri benar. Ini bukan zaman kuno, ini zaman modern. Dan sebagainya. Tapi bagaimanapun hebatnya saudara, ada kalanya arahan orang tua itu ada benarnya sebenarnya. Ada benarnya. Karena apa saudara, tidak pernah ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya. Dia memberi nasihat, mengarahkan pasti untuk kebaikan kita. Dan hal yang lain yang kita miliki adalah pengalaman. Pengalaman orang tua kita. Ada kalanya tidak kita miliki. Orang tua itu mempunyai pengalaman begini, di-sharingkan pada kamu. Supaya kamu melihat. Supaya jangan kamu jatuh ke dalam bahaya. Nah ini saya cerita anak saya. Satu kali mobil saya rusak. Saya perlu. Lalu saya dibonceng oleh anak saya. Aduh hampir copot jantung saya. Naik motor itu minta ampun. Dia hebat sekali itu. Tetapi saya di belakang, aduh takutnya setengah mati. Udah saya sampai di tempat tujuan, saya kasih tahu nak. Memang kita perlu sampai. Tetapi ya hati-hati ya. Jangan kalau begitu nanti celaka gimana. Aduh papa enggak usah khawatir lah. Saya bukannya orang yang enggak tahu. Kalau jalan bapak sebentar sampai malam kita enggak sampai tujuan tuh. Ya karena memang kita tahu tuh. Kalau di Jakarta kan waduh apalagi tatkala macet itu.
udah hebat tuh. Tapi saya katakan janganlah nak, lebih baik kita hati-hati ya, biasa selamat. Kalau kecelakaan gimana? Hendaklah pasti Papa, jangan khawatirlah, saya tahu itu. Artinya apa? Anak ini melecehkan, meremehkan apa yang dikatakan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua menyampaikan itu dari segi pengalaman. Betul 1 minggu kemudian, tahu-tahu istri saya memberitahukan, Pak, itu anakmu itu tadi telepon. Dia bilang kecelakaan. Saya kaget, kecelakaan? Bagaimana? Saya bukan tanya motornya, orangnya bagaimana? Untung tidak ada apa-apa, cuma dia luka-luka. Loh, kenapa kamu? Dia telepon sama kamu, bukan telepon sama saya. Dia bilang dia takut Papa akan marah. Karena Papa mengingatkan, saya justru tidak dengar. Akhirnya beginilah jadi. Pemuda tahu menguasai diri. Ada kala kita menganggap benar, belum tentu. Ya, belum tentu. Perlu kita bijaksana di dalam hal tersebut, mempelajari dan lain. Belum lagi masalah moral dan sebagainya. Ini dicantumkan dalam Alkitab. Memang waktu itu pembicaraannya berkaitan dengan situasi kondisi pada waktu itu. Tapi firman Tuhan kan sangat relevan. Bukan hanya berlaku untuk dulu, sekarang bahkan untuk selama-lamanya yang dinamakan firman Allah. Nah, ini dicantumkan, bukan hanya dibekalkan, menjadi bekal pada orang-orang masa itu, sebenarnya juga pada kita semuanya. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Dengan demikian saudara, apabila kita benar-benar melaksanakan apa yang diberitahu melalui firman Tuhan. Memang ada kalanya kita pikir, kok macam-macam, kok terlalu jelimet, terlalu cerewet dan sebagainya. Tapi dengarkanlah. Apabila kita mau keluarga kita menjadi keluarga yang menuntut kehidupan yang saleh. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bagian firman Tuhan yang sudah kami bahas dan renungkan bersama-sama. Walaupun waktu yang singkat mengakibatkan kami tidak terlalu lebih luas untuk membicarakan. Tapi mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat akal budi. Dapat mencernahkan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Sehingga benar-benar kami hidup di dalam dunia, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah keluarga kami benar-benar menjadi keluarga yang menuntut kehidupan yang saleh, bukan untuk memalukan nama Tuhan, justru mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Bapak Pendeta Paulus Daun. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ku persembahkan hidupku. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode maupun ditransfer ke BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Ku persembahkan hidupku.
lalu. yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku kepadamu, Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami, mengingatkan kami, sehingga kami dapat hidup sebagai keluarga yang saleh. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaan Engkau untuk kami, untuk keluarga kami. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan yang daripada-Mu juga ini, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Ya, Shalom saudara-saudara sekalian. Sebelum saya membacakan berita penggembalaan pada hari ini, apabila ada saudara-saudara yang baru saja pertama kali beribadah bersama kami di GKI Karawaci ini, bisa kalau tidak keberatan mengangkat tangannya. Apakah ada? Atau berdiri juga nggak apa-apa? Oke. Ya, bila tidak ada, kita bersyukur semua di sini adalah jemaat yang sangat setia beribadah. Dan walaupun tadi Pak Eko sudah mengucapkan, saya juga mau mengucapkan lagi atas nama majelis dan hamba Tuhan, berterima kasih kepada Pendeta Paulus Daun yang bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap
anggota keluarga di GKI Karawaci. Saudara, kita sudah tahu kebaktian sudah dilakukan secara onsite ya, dan bahkan sudah tidak perlu mengisi form pendaftaran, link pendaftaran lagi ya. Jadi mari kita selalu setia beribadah secara onsite di rumah Tuhan ini ya, dan kita juga bisa mengajak ya saudara-saudara kita, jemaat yang lain yang belum ikut ibadah secara onsite, supaya mereka bisa bersama-sama ikut beribadah di rumah Tuhan ini. Kita bisa bersama-sama menikmati Tuhan dan juga pasti bisa menikmati kebersamaan di antara kita semua di sini sebagai jemaat Tuhan ya. Dan kita tahu kebaktian diadakan pada jam 7.30 dan juga jam 10 yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Nah, saudara, selain itu sekolah minggu pun sudah diadakan secara onsite ya. Komisi Anak sudah siap untuk melayani anak-anak yang datang ke sekolah minggu. Ada yang jam 7.30 dan juga yang jam 10 juga ada, saudara ya. Jadi mohon para orang tua dapat mendukung dan mendorong anak-anaknya bisa ikut sekolah minggu sesuai dengan kelas mereka masing-masing ya. Nah, selain sekolah minggu yang sudah diadakan secara onsite, remaja, komisi remaja ya, ibadah remaja juga sudah diadakan secara onsite ya, jam 7.30. Ayo para remaja kembali bisa beribadah di gereja dan mengajak semua teman-temannya yang remaja yang lain ya. Nah, pada hari Rabu, setiap hari Rabu kita ada kebaktian doa secara Zoom dan YouTube live streaming pada pukul 19.30 dengan meeting ID 601-292-6746 passcode GKI, dan mengundang seluruh jemaat bisa bergabung ya dalam kebaktian doa. Nah, saudara, di hari Kamis tanggal 26 Mei ya, itu tanggal merah ya saudara. Jadi apabila saudara punya planning, berencana untuk pergi ke mungkin ke suatu tempat, jangan lupa ibadah terlebih dahulu ya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus di gereja kita ini akan dilakukan pada pukul 9 pagi ya. Dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pendeta Franz Lee dengan tema wasiat untuk kita. Jadi Kamis ini ya saudara, bukan Kamis yang akan datang ya, Kamis ini ya 26. Lalu di hari Sabtunya 28 Mei, persekutuan Komisi Kaleb dilaksanakan juga secara onsite di gedung gereja ini jam 10 sampai selesai. Mengundang jemaat yang sudah berusia 50 tahun ke atas bisa hadir, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan di hari Minggu yang akan datang 29 Mei, itu adalah minggu kelima di bulan ini ya, seperti biasa persembahan yang terkumpul di hari Minggu itu akan dipakai untuk pelayanan diakonia. Lalu bidang sapras sehubungan dengan gereja yang kembali ibadah secara onsite dan tetap menjaga protokol kesehatan, gereja masih membutuhkan air purifier untuk di beberapa ruangan, saudara ya. Jadi apabila saudara dan saudari terbeban untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi majelis sarpras kita ya, Bapak Budi Sugiarto, dengan nomor telepon yang tertera ya. Lalu berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Mulyati Uganda atau U Mucing dalam usia 78 tahun. Beliau adalah mama dari Ibu Yuliana ya, salah satu penatua kita dan juga mertua dari Bapak Sinsin. Pada hari Rabu 18 Mei 2022. Pemakaman telah dilaksanakan pada Jumat yang lalu di San Diego Hills. Nah, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Ibu Yuliana dan Bapak Sinsin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus.
Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Doa berkat nanti akan dipimpin oleh Pendeta Paulus Daun, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah di dalam Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati saudara mulai saat ini sampai pada hari Maranatha, hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian. Silakan bersaat teduh. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.